Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Pagi ini kita kembali lagi bersama-sama di rumah kita masing-masing, beribadah, mengucap syukur di hari Minggu yang indah ini untuk meninggikan nama Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita bersama, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk semua kebaikan kemurahan-Mu yang Engkau kerjakan dalam segala kehidupan kami pagi hari ini. Ketika kami beribadah kepada-Mu, kekuatan-Mu menguasai roh, jiwa, dan tubuh kami. Engkau menguduskan kami dari setiap dosa pelanggaran kami. Engkau menyucikan kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami senantiasa mengalami damai sejahtera Tuhan. Maka ini kami dengan pasukan para malaikat-Mu Tuhan, agar selama kami beribadah, kuasa kegelapan yang ada di atas kami, di bawah kiri kanan sekeliling kami, bahkan setiap intimidasi dari kuasa virus corona di dalam Tuhan tidak berkuasa atas setiap pribadi kami. Darah-Mu melindungi kami semua, sehingga kami mengalami kekuatan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mengambil alih setiap pribadi kami untuk beribadah pagi hari ini. Damai sejahtera-Mu menguasai segala roh, jiwa, dan tubuh kami, untuk kami diberkati lebih dari sebelumnya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya.
curahkan dalam setiap kehidupan kami. Biar pagi hari ini kami mengalami kekuatan bersamamu. Sebab Engkaulah Bapa, kekuatan di dalam roh, jiwa, dan tubuh kami yang membangkitkan gairah untuk kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah roh kami menyala-nyala memuji Engkau, sebab Engkau Allah yang maha besar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Kemuliaan luar biasa buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Luar biasa bagi kami Yesus. Oh kasih yang begitu besar, lebih kurang dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau miliki. Hanya untukmu. Haleluya. Hey, mari memuji Tuhan, mari bersukacita di hadapan Allah yang besar. Oh kasih yang begitu besar, lebih kurang dari dosa. Oh kasih yang menemukanku, selamatkan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau miliki. Hanya untukmu akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau miliki. Hanya untukmu akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau miliki. Hanya untukmu akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau miliki. Hanya untukmu akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau miliki. Hanya untukmu hidup yang kau miliki. Hanya untukmu hidup yang kau miliki. Hanya untukmu. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara berkati di rumah masing-masing. Puji Tuhan, pagi hari ini ada sukacita, amin. Dan biarlah kita terus bersemangat di hadapan Allah kita yang besar. Mari satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan kemurahan-Mu pagi hari ini Tuhan. Di dalam setiap ibadah yang mengandung janji-Mu yang besar, biarlah hati kami terus diberkati oleh kuasa-Mu. Mari Roh Kudus pimpin kami pagi hari ini. Biarlah hati kami terus berdiri di hadapan Allah yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Engkau Tuhan yang lebih tahu kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya dan ku hanya tak pernah gagal. Percaya
kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang selalu menepati janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Sekalipun kami tidak dapat menyelami pekerjaan-Mu dari awal sampai akhir, tapi kami percaya selalu ada kebaikan dalam setiap rencana-Mu. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga. Firman yang melengkapi, firman yang meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan setiap kami, sehingga setiap jemaat-Mu dapat bertumbuh dewasa ke arah pribadi-Mu sendiri, Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gereja. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur pasal 105 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-22. Mazmur 105 ayat 16 sampai ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah selalu ada kebaikan. Selalu ada kebaikan. Kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 105 ayat 16 sampai ayat 22, sebuah karya yang luar biasa, sebuah rencana yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan Yusuf. Tetapi rencana yang hebat itu dimulai dari sebuah kesulitan, yaitu kelaparan. Tuhan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Rencana yang besar itu, saudara, dimulai dari sebuah pergumulan di mana Yusuf harus dihimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Alkitab berkata, saudara, bahwa kita tidak akan bisa menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Tetapi saya sangat percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihinya dan hidup dalam rencananya. Maka saya percaya selalu ada kebaikan dalam setiap peristiwa apapun yang sedang kita alami. Terkhususnya di hari-hari ini, saudara, kita masih ada di dalam masa pandemi COVID-19. Bahkan resesi ekonomi sedang mengintai negara-negara atau bangsa-bangsa, dan Indonesia pun sempat mengalami depresiasi, saudara. Nah, tetapi saya percaya bahwa apa yang terjadi di dunia ini, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, sekali lagi bukanlah sebuah kebetulan. Saya percaya ada rencana besar yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Nah, kita akan belajar, saudara, dari kisah Yusuf ini, bahwa selalu ada kebaikan dalam setiap peristiwa. Yang pertama, saudara, kita baca dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yusuf mengalami situasi yang sulit ketika dia harus berpisah dari
orang tuanya ketika saudara-saudara menculik dia dan membuang dia di dalam sumur, kemudian dia dibawa oleh orang-orang Ismail dan dijual kepada orang Mesir ke dalam rumah Potifar, dan pada akhirnya dia dipenjara. Ini sesuatu yang tidak mudah, saudara. Kenapa, saudara? Karena Yusuf diizinkan Tuhan mengalami kesendirian dalam hidupnya. Di dalam sumur dia tidak punya siapa-siapa. Ketika dia dibawa orang-orang Ismail, dia tidak kenal orang Ismail. Ketika dia dibawa ke Mesir, tentunya menjadi sesuatu yang sulit bagi Yusuf, karena Yusuf orang Ibrani dan mungkin saja dia tidak bisa berbahasa Mesir. Dia harus mengalami kesendirian, saudara. Bahkan ketika di penjara pun dia harus mengalami kesendirian. Tentunya sesuatu yang paling ditakutkan manusia adalah kesendirian, di mana dia ditinggalkan teman-temannya, ditinggalkan saudara-saudaranya, ditinggalkan sahabat-sahabatnya. Dan banyak orang akhirnya bunuh diri karena tidak kuat menghadapi kesendirian. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tetapi saya melihat ada sesuatu yang luar biasa ketika Tuhan izinkan kita ditinggalkan oleh sahabat-sahabat kita, ditinggalkan oleh teman-teman dekat kita. Apa itu, saudara? Kehadiran Tuhan, ada kehadiran Tuhan di balik kesendirian, saudara. Yusuf mengalami kehadiran Tuhan. Di situ dikatakan dia dikurung, dia dipenjara, dan Tuhan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf. Kita melihat ketika Tuhan izinkan Musa harus mengalami kesendirian, dan disitulah Tuhan hadir. Tuhan hadir ketika Elia juga mengalami kesendirian. Tuhan hadir ketika Paulus mengalami kesendirian. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami kesendirian. Kita harus meninggalkan hingar-bingar dunia ini, karena Tuhan mau berbicara kepada kita. Tuhan mau menyatakan maksudnya. Tuhan mau menyatakan isi hatinya dalam kehidupan kita. Jika hari-hari ini engkau merasa engkau ditinggalkan oleh sahabat-sahabat atau orang-orang terdekatmu, saudara, inilah waktunya engkau mengalami kehadiran Tuhan. Inilah waktunya engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang dapat kita pelajari dari hal yang luar biasa ini, bahwa Allah selalu memberikan kebaikan. Di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kita melihat kelemahan yang sedang dialami oleh Yusuf. Kalau dahulu Yusuf selalu dibela oleh ayahnya, yaitu Yakub. Tetapi ketika dia mengalami, saudara, kelemahan, tidak ada lagi yang mendukung dia. Dia ada di sumur, dia menjadi budak Ismail, dia menjadi budak Potifar, saudara. Dia ada di penjara dan menjadi budak Mesir. Kita melihat ada kuasa yang besar. Tuhan berulang-ulang menyampaikan apa yang dikerjakan Yusuf berhasil karena Tuhan menyertai. Kasih setia Tuhan menyertai Yusuf, saudara. Bahkan Paulus kembali menegaskan, justru dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan sempurna. Berarti, saudara, ada kekuatan Allah yang bekerja di balik setiap kelemahan yang kita miliki, saudara. Sehingga kita berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jika hari-hari ini engkau merasakan, saudara, kelemahan dalam semangatmu, kelemahan di dalam kekuatanmu, inilah waktunya engkau akan mengalami kuasa Tuhan. Inilah waktunya tangan Tuhan yang tidak kelihatan akan bekerja, saudara. Sehingga kita tidak lagi bermegah kepada kekuatan kita, tetapi kita bermegah karena kuasa Kristus yang turun menaungi kita.
Sehingga kita dapat berbangga bahwa apa yang kita kerjakan berhasil. Semua karena kasih setia Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan. Yang ketiga, saudara, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Yusuf ini? Saudara, Alkitab memiliki cerita yang luar biasa. Yusuf yang sebelumnya seorang anak yang sangat disayang oleh orang tuanya, pada akhirnya diizinkan mengalami tekanan demi tekanan. Kalau kita melihat, saudara, di dalam Mazmur 105 ayat yang ke-18 dikatakan, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Ada tekanan-tekanan yang dialami oleh Yusuf. Tetapi apakah Yusuf menyerah? Tidak, saudara. Justru Yusuf mengalami pertumbuhan. Apa buktinya, saudara? Yusuf yang dahulu hanya seorang anak yang sangat disayangi orang tua, seorang anak yang tidak ikut bekerja bersama saudara-saudaranya. Karena tekanan, dia menjadi seorang yang luar biasa. Dia bertumbuh menjadi Yusuf yang luar biasa. Kita melihat dia yang pertama menjadi budak Ismail. Kemudian dia dijual di rumah Potifar. Dia bukan hanya sekedar menjadi budak, tetapi menjadi kepercayaan oleh Potifar. Demikian juga di penjara dia bertumbuh dan menjadi orang yang dipercaya oleh kepala penjara. Dan pada akhirnya dia mendapatkan kepercayaan dari Firaun. Kita melihat, saudara, Tuhan pernah sampaikan seperti pohon korma, seperti buah zaitun. Buah zaitun dapat menghasilkan minyak ekstra virgin ketika dia harus diperas, ditekan agar keluar minyaknya. Demikian juga pohon korma, bagaimana ketika menanam pohon korma harus dikasih batu agar akar itu bertumbuh ke dalam. Dan pada akhirnya dia menjadi sebuah pohon yang kuat. Ada pertumbuhan di balik setiap tekanan, saudara. Maka jika hari-hari ini ada tekanan-tekanan yang harus engkau alami, janganlah membuat engkau menjadi lemah. Seperti apa yang dialami oleh Daud, saudara. Alkitab berkata, dia sangat terhimpit karena orang-orang ingin melemparinya dengan batu. Tetapi Daud semakin menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sesuatu yang luar biasa. Bila tekanan-tekanan yang sedang kita hadapi hari-hari ini membuat kita semakin bertumbuh kuat dan dewasa. Yang keempat, saudara, apa yang dapat kita pelajari? Bahwa selalu ada kebaikan. Di dalam Kejadian pasal 41 ayat 15 dan ayat 16. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kadang-kadang Tuhan izinkan ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi saudara, ketika semua orang takut, ketika semua orang tidak berani mengartikan mimpi Firaun, Yusuf menangkap ini menjadi suatu kesempatan, saudara. Walaupun 2 tahun sebelumnya dia sudah mengartikan mimpi seseorang yang ada di penjara. Walaupun 2 tahun yang lalu dia tidak mendapatkan imbalan apapun karena orang tersebut melupakan Yusuf. Tetapi dia menangkap sebuah kesempatan di balik tantangan ini, saudara. Dan betul, Yusuf menangkap itu. Daripada kita bersungut-sungut dan selalu melihat tantangan di balik
kesempatan yang ada, kesulitan di balik kesempatan yang ada. Biarlah hari-hari ini kita melihat kesempatan di balik setiap tantangan, berkat di balik setiap tantangan, saudara. Tantangan menimbulkan kesempatan bagi orang-orang yang dapat menangkapnya. Yang kelima, apa yang dapat kita pelajari, saudara, bahwa selalu ada kebaikan. Di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kita melihat penderitaan yang dialami oleh Yusuf, tetapi Yusuf tetap fokus kepada rencana Tuhan. Dia tetap fokus kepada mimpinya, dia tetap fokus kepada destininya. Dan Alkitab berkata Tuhan memberikan kemuliaannya kepada Yusuf di balik penderitaan-penderitaan yang dia alami. Tadi Alkitab berkata bahwa mereka menghimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Tuhan tidak pernah lupa, saudara, atas janji-janjinya. Tetapi Tuhan sedang membentuk kita seperti sebuah bencana, seperti seorang penjunan yang membuat sebuah bencana. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di balik penderitaan ada kemuliaan. Maka janganlah kita takut menghadapi situasi-situasi ini, karena Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Dan pada akhirnya apa yang kita lihat dari Yusuf, Alkitab berkata Yusuf dipercaya untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ketika kita berhasil menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan, dan ketika kita tidak berpaling, ketika kita tetap menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, ketika kita tetap percaya atas janji-janji Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang besar dalam kehidupan saudara. Pada akhirnya saudara, Alkitab berkata dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, apapun yang sedang kau alami, saya sangat percaya selalu ada kebaikan. Amin. Kita akan menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kembali kita naikkan pujian ini. Kita naikkan pujian ini dengan iman. Ku percaya kau Tuhan, Allah yang tak pernah gagal dalam iman kita. Percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita angkat roti ini di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa dengan iman.
Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku tolak setiap kutuk stres, depresi, khawatir, ketakutan, keputusasaan. Karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian iman yang mengalahkan dunia. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, sukacita yang tak terkatakan memenuhi kehidupanku. Aku berdoa, aku tolak kutuk resesi ekonomi, kutuk kegagalan, kutuk kebangkrutan, kutuk hutang. Aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengerit, belalang bidan, belalang pelompat. Aku tolak kutuk taman Eden, kerja keras makan semaduri. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena aku hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Setiap goncangan yang terjadi membuat kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan mengalir melalui perbendaharanku. Sehingga apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan dikenabinya. Sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti, aku bersama keluarga mewarisi bumi. Aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita berdoa dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Inilah darah Tuhan Yesus yang menebus setiap dosa-dosaku, dan dengan bilur-bilurnya semua sakit penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat, roh jiwa dan tubuhku terpelihara sempurna, sehingga semua virus, bakteri, sakit, penyakit, bahkan virus COVID-19 tidak berkuasa atas hidupku. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan syukur kita, saudara. Kita katakan, ku percaya Kau Tuhan, bahwa Tuhan selalu melakukan hal yang dahsyat dan selalu ada kebaikan dalam setiap kejadian dalam hidup kita. Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu dan hidup dalam rencana-Mu. Sekalipun kami tidak dapat menyelami pekerjaan-Mu dari awal sampai akhir, tetapi kami percaya selalu ada kebaikan dalam setiap peristiwa, dalam setiap kejadian dalam hidup kami. Karena Engkaulah penulis hidup kami, Engkaulah yang merancangkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kami. Ampuni Tuhan jika kami meragukan janji-Mu. Ampuni Tuhan jika kami meragukan kasih setia-Mu. Ampuni Tuhan jika kami bersungguh-sungguh dalam menghadapi setiap perkara dalam hidup kami. Tetapi biarlah mulai hari ini kami tidak tertunduk dan tangguh melihat segala masalah pergumulan kami,
tetapi kepala kami tegak memandang Allah yang hidup, Allah yang memberikan kemenangan demi kemenangan, Allah yang sanggup membuat mujizat. Marilah cuma Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan mata rohanimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah kau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah kau laki-laki yang menjadi pohon terpantin kebenaran tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah kau para wanita, kau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah kau anak muda, kau menjadi tunas hidup yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup-hidup dalam kelimpahan, maka kau bersama anak cucumu tidak minta roti, kau bersama anak cucumu warisi bumi. Terimalah segala berkat Allah, Bapa dan Yesus jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan, Amin.